Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan laporan praktikum mengenai pengaruh alelopati beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan. Nama saya Amanda Rizky Fitriani dengan NIM 2402075. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Istilah alelopati pertama kali dikemukakan oleh Moelis tahun 1937. Alelopati berasal dari kata alelon yang artinya saling dan pathos artinya menderita. Menurut Moelis, alelopati meliputi interaksi biokimiawi secara timbal balik, yaitu yang bersifat penghambatan maupun perangsangan antara semua jenis tumbuhan termasuk mikroorganisme. Rumusan masalah. Di sini saya menambahkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kerja pada praktikum ini, dan yang kedua, bagaimana hasil pengamatan yang dilakukan. Tujuan praktikum. Yang pertama, mempelajari pengaruh alelopati dari beberapa jenis tanaman terhadap perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tanaman yang mengandung alelopati. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama bagian akar atau daun alang-alang, Imperata cylindrica, dan rumput teki, Cyprinoso. Yang kedua, biji tanaman yang cepat berkecambah, misalnya biji kacang hijau. Dan yang ketiga, blender atau mangkuk penggerus, cawan Petri, kertas saringan dan kertas merang, gelas ukur, corong penyaring, pipet, dan pisau atau gunting. Cara kerja dari praktikum ini, yang pertama, buatlah ekstrak alang-alang dan rumput teki dengan cara berikut. Yang A, hancurkan dan haluskan bagian tumbuhan yang dipilih tersebut dengan mangkuk penggerus atau blender. Yang B, buatlah ekstrak bagian tumbuhan dengan air dengan perbandingan bagian tumbuhan adalah 1:7, 1:14, dan 1:21. Yang kedua, letakkan 10 biji kacang hijau pada cawan Petri sebanyak 7 Petri. Yang ketiga, siram sebanyak 5 ml ekstrak alelopati ke dalam cawan Petri yang berisi biji kacang hijau. Dan yang terakhir, yang keempat, amati perkecambahan biji-biji tersebut selama 1 minggu. Dan ini bisa dilihat video dokumentasi cara pembuatannya. Pertama, alang-alang dan daun tekinya itu digunting dan kemudian di blender agar alang-alang dan tekinya itu menjadi halus. Dan setelah di blender, ekstrak alang-alang dan tekinya itu dimasukkan ke dalam gelas beker dan disediakan gelas ukur nanti agar memudahkan pengukurannya. Nanti letakkan sedikit air dalam gelas, jadi dalam gelas ukurnya nanti untuk dibersihkan. Nah, selanjutnya masukkan 10 biji kacang hijau ke dalam cawan Petri, masing-masingnya itu 7 cawan Petri, kemudian diberi nama dan amati. Dan ini rekap hasil penelitian alang dan daun teki kami selama 1 minggu. Pembahasan dari laporan praktikum ini yaitu dalam persaingan antara individu-individu dari jenis yang sama atau jenis yang berbeda untuk memperebutkan kebutuhan-kebutuhan yang sama terhadap faktor-faktor pertumbuhan. Kadang-kadang suatu jenis tumbuhan mengeluarkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jenis-jenis pohon lain, dan juga kemungkinan dapat mempengaruhi pertumbuhan dari anaknya sendiri. Peristiwa semacam ini disebut dengan alelopati. Jadi, alelopati adalah suatu peristiwa di mana suatu individu tumbuhan menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu lain. Alelopati terjadi karena adanya senyawa yang bersifat menghambat. Senyawa tersebut tergolong senyawa sekunder karena timbulnya secara sporadik dan tidak berperan dalam metabolisme primer organisme. Senyawa-senyawa yang bersifat menghambat tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok utama, seperti fenis, propian, acetogenin, terpenoid, dan alkaloid. Whittaker dan Fenis 1971. Kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, alelopati merupakan pengaruh yang menghambat atau merusak pertumbuhan dari tumbuhan lain di sekitar yang disebabkan oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh suatu tumbuhan ke lingkungannya. Yang kedua, faktor dalam perkecambahan meliputi tingkat kenakalan benih, ukuran benih, dormansi, dan penghambat perkecambahan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, faktor luar yang mempengaruhi perkecambahan meliputi air, temperatur, oksigen, dan cahaya. Dan ini ada beberapa foto yang kami ambil saat pelaksanaan video praktikum alelopati tersebut.
Sekian penjelasan tentang video praktikum mengenai alelopati saya. Jika ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari laporan praktikum alelopati saya. Terima kasih. Dan jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.